Luar biasa ya teman-teman ya, ayamnya itu pada sehat-sehat, seger-seger ini teman-teman. Ini perlu kita pertimbangkan kembali ya teman-teman, bagi pengusaha pemula, apalagi yang punya modal gitu atau punya tekad ya teman-teman, atau sudah mempunyai keahlian di dalam pertanian ya teman-teman ya. Dengan semakin meningkatnya permintaan pasar ya teman-teman ya, khususnya ini bagi pengusaha muda ya. Kalau kalian tuh punya modal atau punya keahlian di dalam pertanian, itu alangkah lebih baiknya teman-teman itu bisa dicoba-coba usaha ternak ayam atau merawat ayam seperti ini ya teman-teman ya. Ini tingkat risiko kerugiannya itu sangat kecil teman-teman ya, apalagi kita sudah mempunyai ilmunya cara merawat ayam dan juga cara pemasarannya ya teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya itu teman-teman, untuk yang pemula ya, kalau merawat ayam seperti ini teman-teman, itu kerjasama dengan PT teman-teman. Kalau kerjasama dengan PT itu teman-teman, asal itu syaratnya biasanya itu hanya ini teman-teman ya, hanya buat kandang saja, dipersiapkan kandangnya, habis itu nanti bisa mengajukan ke PT ya teman-teman ya, yang memang mengurus tentang ayam seperti ini ya, memberi pasokan bibit ayam, pakan seperti itu teman-teman ya. Itu nanti teman-teman ya, tugasnya teman-teman itu hanya membuatkan kandang, kemudian merawatnya saja teman-teman ya. Dan itu risiko kerugiannya teman-teman ya sangat sedikit ya teman-teman ya, cuman asalkan itu mempunyai keahlian di dalam merawat ayam ya teman-teman ya, seperti halnya yang telah dilakukan oleh teman saya ini teman-teman. Dia itu awalnya sama ya teman-teman ya, juga tidak tahu bagaimana cara merawat ayam ya, tapi karena mempunyai keinginan gitu kan, memang teman-teman ya, ketika kita itu mau mulai usaha itu yang dibutuhkan pertama kali itu adalah keinginan dan tekad teman-teman ya. Kalau kalian cuma melihat saja mempunyai keinginan tapi tidak mempunyai tekad untuk mengeksekusinya, ya itu sama halnya bohong ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, yang dilakukan oleh teman saya ini, kemudian dia itu belajar, banyak baca artikel, lihat YouTube, kemudian studi banding, tanya-tanya pada orang yang ahlinya gitu itu teman-teman ya. Kemudian setelah dikasih arahan, dikira sudah cukup, dikira sudah agak bisa gitu teman-teman ya. Teman saya ini itu teman-teman ya, coba membangun ya, coba bangun kandangnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini kandangnya ya teman-teman ya. Setelah jadi baru dia itu coba cari-cari ke ini teman-teman ya, coba memasukkan proposal ke PT-PT yang memang mengurusi tentang pertanian ya teman-teman ya. Kemudian dicek kandangnya, itu dicek ya kan sama PT, dianggap sudah cocok dan layak ya. Terus ya gini teman-teman ya, disepakati kontraknya, langsung teman-temannya dikirim ya, langsung dikirim bibitnya ini, kemudian pakannya juga dikirim, kemudian dikasih panduan bagaimana cara merawat ayam seperti itu teman-teman ya. Ya memang sih ya teman-teman ya, awal-awalnya itu memang tersiok-siok ya, tapi tidak nyampe pernah mengalami kerugian ya teman-teman ya. Ayamnya itu tidak nyampe ngedrop, misal mati massal gitu, tidak pernah teman-teman ya. Karena memang kalau merawat ayam seperti ini teman-teman ya, yang dibutuhkan itu memang keahlian ya teman-teman ya, bukan semangat aja tapi keahlian. Karena kalau merawat ayam seperti ini teman-teman ya, ayam seperti ini nih sering itu teman-teman ya, sering stres, kadang sering mengalami rentan terkena penyakit seperti itu. Maka dari itu teman-teman ya, kalau merawat ayam potong seperti ini, yang benar-benar kita butuhkan itu adalah keahlian ya, dan tindakan cepat di dalam merawat ayam ketika ayam kita ini ada yang sakit atau terkena virus seperti itu teman-teman ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, teman saya ini sudah berjalan 3 tahun teman-teman, dan selama 3 tahun itu tidak pernah mengalami kerugian ya teman-teman ya.
Malah saya bilang sih gak pernah mengalami sama sekali teman-teman, karena tingkat kematiannya itu sangat sedikit ya teman-teman. Nah, persentasenya itu cuma mungkin 0,1% ya teman-teman ya, nggak nyampe ribuan seperti itu ya teman, paling 100, 200, 300 gitu. Itu sangat sedikit ya teman-teman ya perbandingannya dengan ayam yang dirawat ini, karena ini kandangnya besar. Itu persentase ayam yang ada di dalam itu teman-teman, itu biasanya tuh diisi 25.000 teman-teman ya. Kalau matinya itu cuma 100-200, itu menunjukkan ayam yang dirawat itu sukses teman-teman ya, sehat seperti itu ya. Pokoknya kalau kamu itu punya modal misal 500 juta gitu, itu alangkah lebih baiknya memang ini teman-teman ya, usaha di desa ya. Contoh seperti halnya teman saya ini buat kandang teman-teman di desanya itu, dia nggak merantau kemana-mana ya, dia cukup buat kandang tertutup seperti ini ya toh. Itu pun sudah dipasrahkan pada yang ahlinya, ahli kandang. Habis itu dia cari partner yang bisa merawat ayam ya teman-teman ya, yang sudah ahli dan juga udah pintar ya, cara mengatasi ayam sakit, terus cara memberi makan, cara memberi minum, cara memberi vitamin seperti itu. Kemudian dia pasrahkan ke partnernya itu. Dia cuma ini teman-teman ya, teman saya ini cuma ngecek aja ya, tiap pagi gitu ke kandang, ngecek pertumbuhannya itu berapa, cuma gitu aja teman-teman. Semisal mati ya teman-teman ya kan, biasanya itu risikonya kalau ayam banyak seperti ini teman-teman, ngerawat ayam itu risikonya cuma satu teman-teman, ya mati ya kan. Risiko kedua itu berat badan ayamnya, pertumbuhan ayamnya itu lambat teman-teman ya, tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan. Makanya pentingnya daripada itu semua teman-teman, kalau teman-teman tuh punya kandang seperti ini, punya kandang ayam seperti ini, carilah orang yang memang benar-benar ahli di dalam merawat ayam ya, terutama ayam boiler seperti ini teman-teman. Carilah orang yang ahli ya, karena kalau sudah ahli itu dia sudah tahu kelemahan daripada ayam yang sehat, ayam yang sakit, atau ayam yang bagaimana, itu sudah tahu teman-teman. Tinggal kamu pasrahkan aja sih. Seperti yang dilakukan oleh teman saya itu ya, kerjanya cuma seperti itu teman-teman. Cari partner yang memang ahli perawatan ayam boiler, habis itu dipasrahkan total, ya tinggal ngecek aja. Kemudian kalau sudah nyampe waktunya itu ya tinggal panen seperti itu teman-teman ya. Dan orang yang ini teman-temannya punya kandang merawat ayam boiler seperti ini, gak usah takut rugi teman-teman ya. Jarang ya orang rawat ayam kayak gini, ini jarang yang rugi teman-teman. Pasti banyakannya itu untung ya, karena harganya itu sudah disepakati terlebih dahulu teman-teman ya. Masih belum dikirim bibitnya itu sudah disepakati nanti per kilonya itu berapa seperti itu. Misal disepakati dalam 1 kilonya 15.000 gitu. Itu nanti ya target daripada pemilik kandang ya teman-teman, itu bagaimana sekiranya dalam 1 ekor ayam itu lebih daripada 1 kilo teman-teman. Kalau misal lebih nyampe 2 kilo, nyampe 3 kilo seperti itu teman-teman, itu nanti banyak bonusnya ya teman-teman ya, banyak untungnya seperti itu, karena sama PT itu sudah dianggap berhasil gitulah teman-teman. Kandangnya ini luas banget ya teman-teman ya, dan juga kandang yang ada di sini nih itu 2 lantai teman-teman ya, ada yang di atas, ada yang di bawah teman-teman. Luar biasa ya, isi daripada ini 25.000 teman-teman. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa bantu support selalu channel saya ini, Haris MD1 ya teman-teman. Kalau kamu suka dengan channel saya, langsung
komen, like, share ya teman-teman ya. Saya komen, like, share dan juga subscribe teman-teman. Biar tambah semangat saya ya. Buat videonya ini biar tambah semangat.